Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang sebelumnya saya angkat bersama kelompok saya dengan judul Evaluasi Kondisi Sanitasi Masyarakat, Tantangan dan Solusi dalam Pembuangan serta Pengelolaan Sampah. Dengan judul ini berkaitan dengan SDG nomor 6, Clean Water and Sanitation. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan saya Nurul Mutiara, saya mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Industrial Engineering, yang tergabung di kelas TWDA di mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan melalui proyek Karakter Building Kewarganegaraan berfokus pada isu sanitasi di masyarakat. Proyek ini tidak hanya membuka wawasan saya, tetapi juga mengasah atribut penting yang diperlukan sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab. Ada 6 materi yang akan saya bahas. Pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan proyek, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, refleksi pribadi, dan juga kesimpulan dan saran. Berikut adalah latar belakang dari isu global dan lokal. Sanitasi, khususnya pengolahan sampah merupakan masalah global yang berdampak signifikan terhadap kesehatan dan lingkungan, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Angka kematian akibat sanitasi yang tidak memadai masih tinggi, dan kondisi ini diperparah dengan timbulan sampah yang terus meningkat tanpa pengelolaan yang efektif. Di Indonesia, tantangan utamanya adalah pengolahan sampah yang belum optimal, khususnya di daerah dengan fasilitas terbatas yang menyebabkan pencemaran dan meningkatkan resiko penyakit. Masalah ini berkaitan erat dengan pencapaian sejumlah tujuan seperti kesehatan, akses air bersih, kota berkelanjutan, dan aksi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan sampah menjadi langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat. Berikut adalah data sampah di Indonesia berdasarkan sumber sampah. Sumber terbesar yaitu dari aktivitas rumah tangga 60,44%, lalu disusul dari sampah pasar 11,63%. Lalu data sampah di Indonesia berdasarkan jenis sampah. Sumber dari SIPSN, dari sisa makanan paling banyak 39,67%, lalu disusul kayu atau ranting 11,94%, ada sampah plastik juga 19,15%. Dampak buruk, sampah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Ini berdampak langsung pada kualitas masyarakat. Kesenjangan pengelolaan terjadi ketimpangan yang jelas antara pengelolaan sampah di perkotaan dan pedesaan, di mana daerah pedesaan seringkali kekurangan fasilitas dan sistem yang memadai. Latar belakang yang berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam proyek ini pertama, bagaimana kondisi pengelolaan sanitasi sampah baik dalam sistem pembuangan hingga sistem pengelolaan pada kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini. Yang kedua, apa yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem sanitasi sampah yang baik di Indonesia? Ketiga, apa langkah yang tepat untuk mewujudkan sistem sanitasi sampah yang lebih baik demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat? Tujuan utama proyek ini adalah menganalisis secara komprehensif kondisi sanitasi sampah, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah-langkah strategis. Proyek ini juga mengembangkan BINUS Graduate Attribute, yaitu self-awareness, memahami pentingnya sanitasi dan dampak pribadi dalam menciptakan perubahan. Lalu adaptability, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lapangan, dan collaboration, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Melalui observasi dan wawancara yang saya lakukan dengan mahasiswa dan masyarakat, saya menemukan beberapa hal penting. Pertama, saya mengamati bahwa meskipun ada kesadaran tentang kebersihan, praktik pembuangan sampah masih menjadi tantangan. Seringkali terlihat sampah berserakan di area publik. Lalu kurangnya tempat sampah umum yang memadai dan mudah dijangkau juga menjadi kendala. Dan juga masyarakat umum juga kurang memiliki informasi yang jelas tentang bagaimana sampah diolah setelah diangkut, dan meskipun ada upaya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, namun seringkali tercampur kembali karena keterbatasan fasilitas atau kurangnya sosialisasi teknis. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat keyakinan saya bahwa masalah sampah bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang kesadaran dan perilaku masyarakat.
Solusi yang ditawarkan berdasarkan temuan dan hasil analisis, saya mengusulkan beberapa solusi. Pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat secara intensif dan berkelanjutan, merupakan langkah yang krusial untuk mendorong perubahan perilaku serta meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah yang baik. Lalu menyediakan fasilitas yang memadai seperti tempat sampah terpilah yang mudah diakses. Dan juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang inovatif, seperti daur ulang dan pengoplosan sampah organik untuk menghasilkan pupuk alami yang bermanfaat bagi tanaman. Solusi-solusi ini dirancang untuk menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Lalu, refleksi pribadi dari sudut self-awareness menyadarkan saya akan pentingnya pemahaman konseptual di lapangan sebelum mengusulkan solusi. Awalnya saya lebih menekankan pendekatan teoritis, namun interaksi langsung dengan masyarakat dan observasi terhadap kondisi nyata membuka mata saya terhadap kompleksitas permasalahan yang ada. Selain itu, adaptability menjadi kunci dalam proyek ini, terutama saat menghadapi berbagai pandangan dan tantangan di lapangan. Saya belajar menyesuaikan pendekatan komunikasi secara efektif dan responsif terhadap dinamika situasi. Lalu ada collaboration juga memberikan fondasi untuk keberhasilan proyek ini, berinteraksi dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat, membuka wawasan saya akan beragam perspektif dan sumber daya yang dapat disinergikan. Kesimpulan dan saran dari proyek ini yaitu menunjukkan bahwa permasalahan sampah di Indonesia sangat kompleks dan membutuhkan perhatian yang serius. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Saran utama menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif antara pemangku kebijakan, seperti pemerintah, masyarakat, dan LSM. Diperlukan juga pula investasi dalam pendidikan pelatihan, serta inovasi berkelanjutan untuk menemukan solusi yang lebih efektif. Berikut adalah salah satu quotes dalam presentasi ini, yaitu "No limits", mendorong kita untuk berpikir tanpa batas dalam menemukan solusi inovatif, "Keep moving", terus bertindak dan berprogres, dan juga "Let's collaboration", bekerja sama secara sinergi. Menerapkan prinsip-prinsip ini akan membawa kita menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua.